Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para sahabat tercintaku, jamaah Uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang indah ini, marilah sebelum kita mulai kajian, marilah gemahkan di dalam nyawa, jiwa, hati, roh dan hidup, gemahkan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kajian di malam ini adalah kita menanggapi bersama sesuai pernyataan saudara kita Muhammad Kace, yang mana di dalam pernyataannya, bila manusia ingin selamat maka ikutilah Yesus dan Bapa. Itu yang diungkap di dalam video yang kita dengarkan bersama. Silahkan. Kita yang percaya kepada Yesus akan memiliki kepastian, akan memiliki harapan. Oleh karena itu, yang belum percaya Yesus, mari saudara berpikir cerdas. Muhammad Kece sudah memberitahukan, diterima atau tidak, itu terserah Anda. Banyak orang yang memframing Muhammad Kece agar orang tidak percaya kepada perkataan Muhammad Kece. Tidak masalah. Muhammad Kece tidak perlu dipercaya. Siapa yang percaya kepada Muhammad Kece musyrik hukumnya. Yang harus dipercaya adalah Tuhan Yesus. Cuma Muhammad Kece menyampaikan tentang Tuhan Yesus. Silakan Anda baca Yohanes 14 ayat 2, 3 dan seterusnya. Bahwa keselamatan hanya ada melalui Yesus. Pesan Tuhan Yesus ayat yang keempat, ayat yang keenam. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Jadi melalui Yesuslah kita dapat diselamatkan. Melalui Yesuslah kita akan sampai kepada Bapa. Tanpa melalui Yesus tidak akan sampai. Salam sadar
Yang cerdas pasti pilih Yesus. Orang cerdas pasti pilih Yesus. Karena ikut Yesus pasti diselamatkan. Alkitab memberikan kepastian. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai kajian, maksud hati ingin tidur di malam jam 2 ini, menjelang jam 3 ini. Akan tapi tidak bisa tidur. Rupanya Allah menghendaki saya untuk mengaji. Ikuti saja apa yang diperankannya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah benar seluruh manusia akan selamat bila mengikuti Yesus dan Bapa? Bapa yakni Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangankan Isa Al-Masih, jangankan Yesus Kristus, bahkan Nabi Muhammad pun tak bisa menyelamatkan manusia. Saya ulangi lagi, jangankan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, Nabi Muhammad pun tak mungkin, tak bisa menyelamatkan manusia. Lalu siapa yang bisa menyelamatkan manusia? Kepada Tuhannya. Yang bisa menyelamatkan manusia itu sendiri adalah dirinya sendiri. Shadaqallahul azim. Mari kita kaji, mari kita bongkar kenapa kok dirinya sendiri yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sebelum kita kaji tentang diri, maka wajib kita tahu dahulu maknanya bertuhan yang dituhankan oleh Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, dan Tuhan yang dituhankan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Tuhan yang esa, Tuhannya sama, yakni Tuhan yang menciptakan Isa Al-Masih dan Tuhan yang menciptakan Nabi Muhammad. Sama-sama diciptakan, yakni Isa Al-Masih diciptakan Tuhan dan Nabi Muhammad pun juga diciptakan Tuhan, sama-sama ciptaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu sama-sama nabinya Allah, sama-sama rasulnya Allah, sama-sama utusan Allah, sama-sama pesuruh Allah. Maknanya di dalam hati Isa Al-Masih, maknanya di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam hatinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Bapa. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Gusti. Tidak ada Tuhan kecuali Sang Hyang Widi di dalam hatinya daripada Isa Al-Masih dan Muhammadnya di dalam hatinya. Inilah yang disebut Rasul. Maknanya hatinya sudah bebas dari kerasulan hawa nafsunya. Jadi hatinya Nabi Isa
Jadi hatinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama-sama selamat menuju Tuhan yang telah menciptakan dirinya. Jadi hatinya sudah tak ada Isanya, sudah tak ada Muhammadnya yang merasuli, yang menguasai di dalamnya. Itulah yang disebut Rasulullah, Nabi Allah, hati yang kembali kepada Tuhan yang menciptakan dirinya, daripada hati yang kembali kepada Isa dan Muhammadnya. Jadi sebelum kita mengkaji diri, kita harus tahu siapa Nabi dan Rasul itu. Yakni Nabi dan Rasul itu di hatinya sudah bebas dari hawa nafsu setannya. Maka dari itu hatinya selalu lillah, hatinya selalu rojiun, kembali kepada Tuhannya. Maka sanepan kiasan Nabi Isa sendiri bilang, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Itulah yang dimaksud, hatinya sudah nyatu, hatinya sudah esa di dalam Tuhannya. Jadi Tuhannya lebih wujud di dalam hatinya daripada Isa dan Muhammadnya di hatinya. Inilah yang dimaksud la ilaha illallah. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jika Tuhan lebih nyata di dalam hati manusianya daripada manusianya, itulah Rasulullah, itulah utusan Allah, itulah pesuruh Allah. Nyata bahwa Isa dan Muhammadnya hanyalah hamba Allah. Nyata bahwa Isa dan Muhammadnya hanyalah ciptaan Allah. Nyatalah bahwa Isa dan Muhammad adalah utusan dan pesuruh Allah, yakni dihidupi oleh uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Isa pun juga berkata kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, bilang, wahai sahabatku, jangan kau mendewa-dewakan aku. Wahai sahabatku, jangan kau memulia-muliakan aku. Aku hanya manusia biasa seperti kamu. Bedanya aku hanya menerima wahyu, yang mana dengan wahyu itu akan kuajarkan kepadamu. Itu saja bedanya. Aku sama-sama manusia seperti kamu. Jadi aku tak layak kau hormati, aku tak layak kau mulia-muliakan, aku tak layak kau dewa-dewakan. Kata mereka berdua, yakni Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Jadi muliakanlah, dewakanlah Tuhanku dan Tuhanmu. Inilah yang beliau katakan kepada para sahabatnya. Muliakan, dewakan Tuhanku dan Tuhanmu. Maknanya bagaimana? Dewakan, muliakan hidup yang menghidupi aku, dan muliakan hidup yang menghidupi kamu. Maknanya siapakah hidup itu? Dialah uripe Allah. Karena tanpa urip, tanpa hidup, maka manusia takkan pernah ada. Tanpa hidup, manusia takkan pernah tercipta. Tanpa uripe Allah, maka pagelaran alam semesta ini takkan pernah ada dan takkan pernah kita saksikan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita bisa mengetahui sekarang bagaimana isi hati para nabi itu, bagaimana isi hati para rasul itu. Isi hati para nabi, isi hati para rasul
tak ada Tuhan selain Allah. Jadi bukan manusianya yang ada di dalam hatinya, bukan Isanya yang ada di dalam hatinya, bukan Muhammadnya yang ada di dalam hatinya, akan tetapi yang ada hanya Tuhan yang menciptakan dirinya, Tuhan yang menciptakan Isa, Tuhan yang menciptakan Muhammadnya lah yang lebih nyata, yang lebih wujud, yang lebih hidup, yang lebih berkuasa atas Nabi Isa Al-Masih dan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hatinya. Itulah yang disebut Rasulullah, hati yang sudah selamat menuju kepada Tuhannya. Nah, inilah persamaan antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Apanya yang sama? Imannya yang sama, meskipun masa kehidupannya berbeda, tapi imannya para nabi, imannya para rasul itu iman yang sama, yakni iman mentuhankan Tuhan yang telah menciptakan dirinya. Sementara Nabi Isa, sementara Nabi Muhammad faham atas dirinya bahwa dirinya ini hanyalah ciptaan, bahwa dirinya ini hanyalah buatan, bahwa dirinya ini hanyalah rasul, bahwa dirinya ini hanyalah khalifah di muka bumi ini yang mana mewakili Allah, mewakili Bapa, mewakili Tuhan. Maknanya Nabi Muhammad dan Nabi Isa Al-Masih tidak boleh jadi Tuhan di dalam hatinya. Maknanya tidak boleh jadi Tuhan di dalam hatinya itu bagaimana? Maknanya tidak boleh jadi Tuhan di dalam hatinya itu yang wujud, yang hidup, yang berkuasa di dalam hatinya masih Isa Al-Masih dan Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammadnya masih wujud di dalam hatinya. Jadi Isanya masih wujud di dalam hatinya daripada Tuhan yang telah menciptakannya. Jadi Allah dianggap tak ada, Allah dianggap goib, Allah dianggap Adam, Orano. Itu yang tak boleh dilakukan oleh para nabi dan rasul. Kalau itu dilakukan maka syirik jadinya. Bila itu dilakukan maka ingkar jadinya. Bukan disebut nabi dan rasul lagi. Bila di dalam hatinya yang ada masih hawa nafsu manusianya di hati para rasul dan nabi itu. Maka dari itu disebut nabi dan rasul itu karena di dalam hati Nabi Isa Al-Masih dan di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tak ada dirinya lagi kecuali Allah, kecuali Tuhan yang telah menciptakannya, kecuali Tuhan yang telah menghidupkannya, kecuali Tuhan yang telah menguasainya, kecuali Tuhan yang telah menciptakannya sejak dari tanah sampai menjadi tanah lagi kelak. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah Rasulullah, kerasulan Nabi Isa Al-Masih dan kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad, sama-sama hatinya bebas, sudah lepas dari hawa nafsu kemanusiaannya. Alhamdulillah, semoga saudara-saudaraku kita semua semoga memahami apa yang dipaparkan ini. Jadi siapakah yang bisa menyelamatkan manusia? Apakah mungkin Nabi Isa Al-Masih bisa menyelamatkan manusia? Apakah mungkin Nabi Muhammad bisa menyelamatkan manusia? Bila di dalam hati manusia tidak bertauhid, bila di dalam hati manusia masih kufur, bila di dalam hatinya manusia masih mentuhankan dirinya daripada mentuhankan Tuhan yang menciptakan dirinya. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad atau Nabi Isa Al-Masih bisa menolong manusia yang kufur di dalam hatinya,
Bagaimana mungkin Isa Al-Masih atau Nabi Muhammad bisa menolong orang yang mengingkari hatinya akan Tuhannya? Yang mana di dalam hatinya contoh seperti saya sendiri. Apakah mungkin Nabi Isa bisa menyelamatkan saya? Apakah mungkin Nabi Muhammad bisa menyelamatkan saya? Sementara di dalam hatiku yang ada masih Abdul Halimnya daripada Allah. Yang ada masih hawa nafsuku sendiri daripada Allah. Yang wujud masih Abdul Halimnya daripada kewujudan Allah yang menciptakan Abdul Halim. Bagaimana mungkin Nabi Isa dan Nabi Muhammad bisa menolong saya sementara saya mengingkari kerasulan Nabi Isa dan kerasulan Nabi Muhammad itu sendiri? Mengingkari apanya? Iman di hatinya. Sementara selama ini saya hanya percaya saja bahwa Nabi Isa itu Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu pun juga Rasulullah. Hanya percaya saja tanpa tahu isi hati keduanya, tanpa mengikuti isi hati Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Hatiku masih penuh dengan hawa nafsuku sendiri. Hatiku masih penuh dengan kezalimanku sendiri kepada Tuhan yang menciptakan aku. Abdul Halimnya masih jadi Tuhan di dalam hatiku daripada mentuhankan Tuhan yang menciptakan Abdul Halimnya. Hawa nafsuku Abdul Halimnya lebih wujud. Hawa nafsuku Abdul Halimnya lebih hidup. Hawa nafsuku Abdul Halimnya lebih berkuasa daripada Tuhan yang membuatku, daripada Tuhan yang menciptakanku, daripada Tuhan yang menghadirkanku di muka bumi ini. Kenapa? Karena di dalam hatiku tak ada Tuhan kecuali diriku sendiri selama ini. Coba kita hayati, coba kita tafakuri. Saya belum kenal Tuhan. Abdul Halim belum kenal Tuhan. Maknanya di dalam hati Abdul Halim ini yang ada hanya Abdul Halimnya. Karena Tuhan, karena Allah, karena Gusti, karena Sang Yang Widi, selama ini hanya ungkapan-ungkapan kosong saja. Yang mana hanya sesebutan saja tanpa tahu makna di dalamnya, seperti hatinya Nabi Isa dan seperti hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama tidak mensekutukan Allah di dalam hatinya dengan Isa Al-Masihnya, dengan Nabi Muhammadnya, kecuali yang berkuasa di dalam hatinya keduanya hanya Allah. Nabi Isa dan Nabi Muhammad sadar bahwa dirinya hanyalah hamba Allah, digerakkan Allah, dirasuli Allah, diutus Allah, disuruh Allah di dalam beraktivitas di dalam kehidupan ini daripada dituhani oleh Isa dan Nabi Muhammadnya sendiri di dalam hati masing-masing. Sementara aku meskipun kelihatannya bertuhan menurut syariatnya, tapi hakikat hatiku tak bertuhan, kecuali yang ada hanya diriku sendiri di hatiku, kecuali yang ada hanya hidupku sendiri di hatiku, maka aku jatuh kepada kesyirikan. Abdul Halim mensekutukan Tuhan, Abdul Halim mensekutukan Allah, Abdul Halim mensekutukan Allah, Abdul Halim mensekutukan Bapa, Abdul Halim mensekutukan Gusti, Abdul Halim mensekutukan Sang Yang Widi di dalam hatinya dengan sosok Abdul Halimnya sendiri selama ini. Jadi hati Abdul Halim masih kufur di dalam bertuhan.
karena tak ada Tuhan, karena tak ada yang wujud di dalam hatiku kecuali Abdul Halimnya sendirian selama ini tanpa Tuhan. Bertuhannya hanyalah dusta-dusta saja. Percaya pada Tuhan, padahal di dalam hati Abdul Halim tak ada Tuhan selain aku sendiri yang ada. Aku sendiri yang bisa ibadah, aku sendiri yang bisa pergi ke gereja, aku sendiri yang bisa pergi ke masjid, aku sendiri yang bisa beribadah, aku sendiri yang bisa sholat, aku sendiri yang bisa beraktivitas di dalam kehidupan ini tanpa Tuhan. Berarti Abdul Halim ini kan tidak bertuhan selama ini. Pertanyaannya, apakah mungkin Nabi Isa, apakah mungkin Nabi Muhammad bisa menolong saya yang syirik ini? Apakah mungkin Nabi Isa dan Nabi Muhammad bisa menolong saya yang ateis ini? Yang ada di dalam hatiku hanyalah Abdul Halimnya. Coba kita pikirkan, Nabi siapa yang bisa menolong saya? Sementara hatiku kufur. Nabi siapa yang bisa menolong saya? Sementara hatiku ingkar kepada Allah dan para nabi. Kelihatannya saja iman, imannya hanya bodong. Tak tahu, tak mengerti apa sejatinya iman. Bertuhanku selama ini hanya bodong, bohong, dusta. Tak tahu hakikat sejatinya bertuhan. Allah seperti para nabi itu, Allah seperti para rasul itu, yang mana di dalam hatinya dituhani oleh yang menciptakannya. Jadi yang lebih nyata, yang lebih wujud di dalam hati para rasul itu Bapaknya, Tuhannya, Allahnya, Allahnya, Gustinya, Sang Yang Widinya daripada manusianya. Para nabi, para rasul, yakni Nabi Isa dan Nabi Muhammad, begitu isi hatinya. Yang ada hanya la ilaha illallah, yang ada hanya la maujudan illallah. Sementara di hatiku Abdul Halim yang ada hanya la ilaha illa Abdul Halimnya selama ini. Apakah mungkin Nabi Isa bisa menolong saya? Apakah mungkin Nabi Muhammad bisa menolong saya, sementara saya tidak bisa menolong diri saya sendiri? Jadi maknanya yang bisa menolong diri manusia adalah dirinya sendiri. Jadi maknanya bagaimana? Kita wajib tahu apa itu Rasul. Kita wajib tahu apa itu utusan. Kita wajib tahu apa itu pesuruh. Kita wajib tahu apa itu makhluk dan ciptaan. Kalau selama ini kita tidak merasa ada yang mencipta, akhirnya kita selalu ingkar kepada yang menciptakan kita. Bila kita tidak sadar bahwa diri kita ini makhluk, maka kita selalu ingkar kepada Sang Khalik. Apa buktinya? Tak ada Sang Khalik di dalam hati kita. Tak ada pencipta di dalam hati kita selama ini. Tak ada Tuhan selama ini di hati kita kecuali diri kita sendiri. Maka hancur leburlah semua apa yang diperbuatnya. Karena tak ada iman di hatinya, yang ada hanya kesyirikan, keingkaran, kemusyrikan, kekufuran saja di hati Abdul Halim ini. Itulah tanda bukti bahwa Nabi pun tak bisa menolong manusia kecuali dirinya sendiri yang menolongnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimana cara kita menolong diri kita sendiri? Nah, jadi cara untuk menolong diri kita sendiri, cara menolong Abdul Halimnya sendiri, maknanya kita semua harus sadar diri. Siapa kita? Siapa Abdul Halim ini? Contoh, 50 tahun usia saya
50 tahun yang lalu saya ada di mana sebelum ada di dunia ini? 50 tahun yang lalu saya ada di mana sebelum terwujud di dunia ini? 50 tahun yang lalu saya di mana sebelum hidup di dunia ini? Itu yang harus kita sadari. Bahwa sesungguhnya kita bermula dari ketiadaan. Bahwa kita sesungguhnya bermula dari ketidakwujudan. Bahwa sesungguhnya kita bermula dari ketidakhidupan. Bahwa kita menyadari kita bermula dari ketidakkekuasaan sebagai manusia. Yang ada hanya tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Adam ora ono. Jadi maknanya man arafa nafsahu, barang siapa memahami, tahu hakikat diri sejati manusianya yang tak ada. Barang siapa tahu hakikat diri manusianya yang tak wujud. Barang siapa manusia yang tahu bahwa hakikat diri manusianya yang tak hidup. Barang siapa tahu bahwa diri manusia yang tak punya kuasa, maka faqad arafa rabbahu, maka nyatalah kewujudan Allah baginya, maka nyatalah kenyataan Allah baginya, bahwa nyatalah kehidupan Allah baginya, maka nyatalah kekuasaan Allah baginya di hatinya, seperti imannya Nabi Isa dan Nabi Muhammad, yang mana di dalam hatinya yang ada hanya Tuhan yang menguasai manusianya. Dengan inilah cara kita menolong diri kita, yakni dengan apa? Dengan banyak sadar menyadari sejarah-sejarah kehidupan kita. Dengan kita mengenali sejarah-sejarah penciptaan kita. Kalau kita tidak kembali kepada sejarah, kita selamanya akan jadi setan di dalam hati kita. Yang mana setan tidak rela, yang mana setan tidak ridho bila harus sujud kepada keadamannya. Iblis dan setan tidak akan rela bila dikatakan tidak ada. Itulah iblis dan setan, sama dengan Abdul Halim ini, yang selama ini tak rela, tak ridho bila Abdul Halimnya ditiadakan di hatinya, kecuali Allah yang menciptakan dirinya yang ada di hatinya. Jadi saya selama ini bertuhan dan beragama hanya dusta belaka untuk menyembunyikan iblis, untuk menyembunyikan setan yang ada di dalam dada ini agar tidak kelihatan manusia. Ketika Abdul Halim mentuhankan dirinya daripada Tuhan yang menciptakan diri Abdul Halimnya selama ini. Jadi jelaslah, amat jelas bahwa yang bisa menyelamatkan, yang bisa menolong nasib kita di dunia dan di akhirat ini hanyalah diri kita sendiri. Dengan manjada wajada diri kita sendiri, dengan kesungguhan diri kita sendiri. Maknanya ya harus sadar diri. Bagaimana mungkin Nabi Isa Al-Masih, bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW bisa menolong orang-orang kafir, diajak masuk ke dalam surga? Tidak mungkin. Maknanya bila hati kita sinkron kepada para nabi, bila hati kita sinkron kepada Nabi Isa, bila hati kita sinkron kepada Nabi Muhammad, bahwa hidup ini sebenarnya bukan hidup manusianya, yakni uripe Allah, maka jadilah kita Rasulullah, maka jadilah kita utusan Allah, maka jadilah kita pesuruh Allah, yakni hati yang tidak ngaku-ngaku
jadi Tuhan lagi kecuali uripe Allah yang menggelar diriku dan diri seluruh manusia. Jadi yang diikuti oleh manusia itu bukan dohirnya Nabi Isanya. Jadi yang diikuti oleh para manusia itu bukan dohirnya Nabi Muhammadnya. Tapi yang diikuti, yang wajib diikuti oleh seluruh manusia itu adalah laku hati keduanya. Laku hati Nabi Isa, laku hati Yesus Kristus, laku hati Nabi Muhammad yang selalu mentuhankan hidup daripada mentuhankan dirinya sendiri di hatinya. Jadi yang dicontoh bukan raganya, yang dimuliakan bukan raganya, akan tetapi yang dicontoh adalah hidup yang menghidupi keduanya. Jadi uripe sopo yang ada di keduanya. Bila kita pun juga faham bahwa hidup yang sebenarnya yang ada di dalam diri kita adalah uripe Allah, maka itulah yang bisa tertolong di jalan Allah. Jadi yang menolong itu siapa? Ya Allah itu sendiri. Ketika manusia rela, ketika manusia ridho bahwa manusia hanyalah ciptaan saja, bukan Tuhan di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah datang waktu subuh. Semoga dengan pemaparan ini terutama saya dan kita semua jamaah uripe Allah dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, kita gemahkan selawat dalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.